Selamat sore Pak Frans. Selamat sore Metro TV, selamat sore juga kepada semua pemirsa Metro TV dimanapun berada. Pak Frans, bagaimana sebetulnya kebenaran dari isu adanya pelemparan ular di asrama mahasiswa Papua di Surabaya? Ya, ada hal yang perlu kita pertanyakan ya, dan saya kira publik juga bertanya. Bagaimana seorang polisi untuk melakukan penyelidikan apabila asrama itu tidak boleh seorang pun masuk? Gubernur Papua saja tidak boleh masuk, ya Gubernur Jawa Timur tidak boleh masuk, bahkan anggota DPR RI kemarin untuk mengunjungi mereka pun tidak boleh masuk. Sekarang untuk melakukan penyelidikan juga tidak boleh. Nah ini kita pertanyakan. Halo? Sehingga karena belum bisa masuk, maka kebenaran informasi adanya pelemparan ular atau tidak masih belum terkonfirmasi. Begitu maksud Anda, Pak Frans? Sehingga dipertanyakanlah kebenaran isu. Saya bilang isu saja nih. Baik. Karena faktanya kan mereka sendiri yang menyampaikan faktanya. Fakta itu bahwa ular itu mereka tujukan kepada semua media, sedangkan kepada polisi nggak boleh. Di Republik Indonesia ini yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagaimana kita melakukan penyelidikan kalau tidak boleh masuk? Pak Frans, apakah ada aparat kepolisian yang selalu standby berjaga di sekitar asrama mahasiswa Papua ini selama 24 jam? Kita melakukan penjagaan setiap hari, melakukan patroli juga setiap hari. Makanya beberapa kesempatan kami menyatakan bahwa tidak mungkinlah itu ada dari eksternal yang memasukkan ular ke asrama itu. Nah tetapi kenapa kami menyatakan itu? Karena tidak boleh masuk ke dalam untuk melakukan penyelidikan. Nah sehingga siapa saja tidak boleh, kemudian mereka tiba-tiba menyatakan bahwa asramanya dilempar ular. Ini loh ularnya, mereka menyampaikan seperti ini loh. Kalau misalnya kepolisian belum bisa masuk ke dalam, sementara ada aparat kepolisian yang Anda katakan selalu berjaga setiap hari melakukan patroli, apakah ada laporan dari aparat kepolisian yang berjaga di sekitar asrama mahasiswa bahwa misalnya ada 2 motor dengan 4 orang penumpang yang melempar 2 karung berisi ular? Tidak ada. Anggota kami tidak ada yang melaporkan kepada kami dan juga di anggota tidak ada yang membuat laporan polisi bahwa ada yang melakukan pelemparan ular tersebut. Nah ini kan yang di sekitar asrama, Pak? Ya dari luar tidak ada. Nah kenapa kami katakan dari luar tidak ada? Bagaimana mau masuk ke dalam kalau tidak boleh mau diberikan akses oleh mereka? Nah sehingga kami juga menyampaikan, tolonglah ini jangan diberikan hal-hal yang menjadi berita provokatif di mana-mana seakan-akan ada pelemparan ular. Ular itu memang ada, tetapi sekali lagi kita mempertanyakannya kalau tidak boleh anggota polisi masuk untuk melakukan penyelidikan. Maksudnya bagaimana Pak? Ular itu memang ada tetapi kepolisian tidak boleh masuk. Jadi ularnya ada atau tidak Pak? Ularnya ada menurut mereka. Tetapi menurut kepolisian bahwa kami belum melakukan penyelidikan dikarenakan belum boleh masuk. Nah siapapun tidak boleh masuk di sana. Tiba-tiba muncul ular itu yang mereka publikasikan. Ini kan sumber dari dalam, bukan sumber dari luar. Dan sampai sekarang kepolisian belum bisa berkomunikasi dengan sumber atau mahasiswa yang ada di dalam, Pak. Sampai dengan saat sekarang, Gubernur Papua saja mereka usir kok, ya. Gubernur Jawa Timur mereka usir, anggota DPR RI mereka usir, nggak boleh masuk ke asrama. Tiba-tiba mereka memunculkan bahwa ada ular di asrama. Pertanyaan besar sekarang, mengapa itu muncul? Apakah ini bukan hal-hal yang kita khawatirkan bahwa menjadi hal yang memicu untuk menjadi isu lagi, opini lagi? Apa upaya kepolisian untuk mencegah adanya upaya provokasi atau isu-isu yang berseliweran seperti ini, Pak? Ya, saya terus terang aja ya menyampaikan bahwa media kita harapkan betul bahwa kita dewasa lah melihat ini semua. Yang mana benar-benar berita, yang mana unsur provokasi. Oleh karena itu, beberapa kesempatan saya menyatakan, kalau memang kepolisian tidak boleh melakukan penyelidikan, untuk apa dipublikasikan? Begitu kan? Oke. Terakhir, Pak Frans, kami juga mendapatkan informasi terkait adanya pelemparan ular ini kan juga dari salah satu akun tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Veronica Koman. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang dicari keberadaannya, Veronica ini kami pantau beberapa menit terakhir masih melakukan tweet di media sosialnya. Jadi sebetulnya di mana Pak keberadaan Veronica Koman saat ini?
Ya kita sudah mendeteksi yang bersangkutan ya melalui profiling yang ada bahwa kita melakukan yang namanya pendataan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan berada di Australia. Australia, oke. Lalu Halo? upaya untuk mengirimkan surat panggilan kedua sudah disampaikan melalui KBRI yang ada di Australia, Pak? Halo? Halo, Pak Frans. Halo? Pak Frans, bisa mendengar suara saya? Ya, kita sudah melakukan ya beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Instrumen-instrumen kita sekarang sedang bekerja, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Hubinter kita. Nah, harapan kita pemanggilan luar negeri ini juga dilaksanakan oleh Mabes Polri melalui Hubinter yang mempunyai akses kepada Interpol atau atas kita yang berada di Australia. Oleh karena itu, sekarang sedang bekerja yang disampaikan Kapolda tadi. Oke, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.